Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zulfani Vanufosya NIM 7211419093 dari akuntansi A19. Nah, sekarang akan ada materi yang saya sampaikan, yaitu tentang sistem manajemen basis data. Yang pertama di sini ada file data. File data merupakan unit data yang terkecil, di mana unit ini mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Kemudian ada record, yaitu suatu koleksi file data yang saling berhubungan. Kemudian ada file, merupakan koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi file kode-kode mata kuliah dan namanya. Kemudian yang paling penting di sini adalah basis data. Basis data merupakan kumpulan dari sebuah data berbasis komputer sebuah perusahaan, atau dapat dikatakan bahwa basis data merupakan kumpulan data yang berada di bawah kendali peranti lunak sistem manajemen basis data. Kemudian yang selanjutnya ada file datar atau flat file. Ini merupakan suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Kemudian alasan sebuah tabel harus menjadi flat file itu adalah komputer membaca file data dari suatu record secara berurutan. Kemudian flat file itu memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. Nah, normalisasi itu sendiri merupakan suatu proses formal untuk menghapus file data yang berulang sambil tetap menjaga kemampuan basis data untuk menambah, mengubah, dan menghapus tanpa menyebabkan kesalahan. Kemudian yang selanjutnya ada kunci atau key di dalam suatu tabel. Ini merupakan satu file yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Ada kandidat kunci. Kandidat kunci ini merupakan sebuah file yang secara unik mengidentifikasi masing-masing baris tabel namun tidak dipilih untuk menjadi kunci. Nah, di sini ada sebuah istilah, yaitu sistem manajemen basis data atau DBMS, merupakan aplikasi perangkat lunak yang menyimpan struktur basis data, kemudian data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama-nama formulir. Kemudian ada jenis-jenis data, ada angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian file lainnya. Yang selanjutnya ada struktur basis data jaringan dan struktur basis data relasional. Untuk yang pertama ada struktur basis data jaringan. Ini dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record tertentu yang memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Kemudian sedangkan struktur basis data relasional, perlu diketahui bahwa organisasi masih membutuhkan cara untuk mengatasi masalah-masalah manajerial dalam penggunaan basis data, yaitu mereka membutuhkan cara untuk dapat fokus pada subkelompok kecil data dan hubungan dari sepotong data ke data yang lain tanpa harus melakukan navigasi melalui record data perantara dalam jumlah besar. Nah, jika struktur hierarkis dan jaringan mengandalkan diri pada relasi fisik di dalam bentuk alamat-alamat penyimpanan, maka relasi dalam struktur basis data relasional merupakan implisit. Kemudian konsep basis data ini merupakan integrasi logis record-record yang melintas berbagai lokasi fisik. Kemudian ada independensi data yang merupakan kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Yang selanjutnya ada kamus data. Ini mencakup definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Yang selanjutnya ada membuat basis data. Untuk membuat basis data ada beberapa langkah, yaitu menentukan data yang dibutuhkan, kemudian menguraikan data tersebut, dan memasukkan data ke dalam basis data. Di sini ada menentukan kebutuhan data. Ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan yang berorientasi pada proses. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu mendefinisikan masalah,
mengidentifikasikan keputusan yang dibutuhkan, kemudian menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah menentukan spesifikasi kebutuhan data. Pendekatan yang berorientasi pada proses biasanya juga disebut sebagai pendekatan problem oriented karena dimulai dengan suatu masalah. Nah, kekuatan dari pendekatan ini itu adalah bahwa pendekatan yang berorientasi pada proses dapat mengatasi masalah dengan baik. Namun ada sisi kelemahannya, yaitu kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan pemodelan perusahaan. Kekuatan pendekatan ini itu ada pada keuntungan diambil dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Kemudian semua area itu diperhitungkan dan sinergi sumber daya data antara area-area bisnis juga akan dapat ditingkatkan. Kemudian ada hal yang mendasari pendekatan pemodelan perusahaan, yaitu pada kelemahan dari pendekatan yang berorientasi pada proses dapat diatasi dengan menentukan seluruh kebutuhan data perusahaan dan kemudian menyimpan data tersebut dalam basis data. Yang selanjutnya teknik pemodelan data. Yang pertama adalah diagram relasi entitas. Diagram ini digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-recordnya yang saling terhubung akan dapat digabungkan bersama. Kemudian ketika pengguna dan spesialis informasi mulai untuk berkomunikasi tentang kebutuhan data untuk suatu sistem informasi, mereka akan berbicara mengenai pengumpulan file-file data yang saling berhubungan daripada file-file data individu. Kemudian selain itu, diagram relasi entitas juga mengungkapkan entitas-entitas mana yang sebaiknya secara konseptual dihubungkan dengan entitas yang lain. Nah, yang kedua ada diagram kelas. Ini biasanya terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama, file-file di dalam kelas, dan tindakan-tindakan atau metode yang dilakukan atas kelas. Biasanya diagram ini digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Kemudian ada laporan dan formulir. Formulir secara tipikal itu menampilkan satu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Formulir itu dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi record-record basis data. Sedangkan laporan atau reports itu sendiri merupakan data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Kemudian ada query, merupakan suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Kemudian perlu diketahui bahwa sistem manajemen basis data biasanya memberikan antarmuka yang mudah untuk digunakan bagi para pengguna. Query ini pada umumnya memilih file data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Yang selanjutnya ada bahasa query terstruktur atau struktur query language atau SQL, merupakan kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya. Nah, seiring dengan lebih banyak basis data yang dapat diakses melalui web, kemudian manajer dan para profesional lainnya itu perlu untuk mengetahui bahwa SQL atau bahasa query terstruktur adalah metode pilihan untuk berinteraksi dengan basis data berbasis web. Kemudian para manajer juga perlu untuk mengetahui bahwa menulis SQL bukanlah hal yang sulit bagi sebagian besar kebutuhan data mereka. Kemudian dengan berkembangnya basis data yang semakin banyak dan semakin banyaknya jumlah data yang disimpan, maka knowledge discovery itu menganalisis penggunaan data dan kesamaan data di antara tabel-tabel yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya ada administrator basis data atau database administrator atau DBA. Ini merupakan
Spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Selain itu, DBA juga mengawasi seluruh aktivitas basis data. Tugas-tugasnya adalah perencanaan basis data. Tugas ini itu mencakup bekerja dengan manajer-manajer area bisnis dalam mendefinisikan kebutuhan data perusahaan. Kemudian yang kedua ada implementasi basis data. Ini terdiri atas pembuatan basis data untuk mengikuti spesifikasi dari sistem manajemen basis data yang dipilih maupun menyiapkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur bagi pengguna basis data. Yang ketiga ada operasi basis data. Ini meliputi penawaran program-program pendidikan bagi pengguna basis data dan memberikan bantuan jika dibutuhkan. Yang terakhir adalah keamanan basis data, meliputi pengawasan aktivitas basis data dengan menggunakan angka statistik yang diberikan oleh sistem manajemen basis data. Yang selanjutnya ada programmer basis data. Ini menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Alasannya adalah bahwa basis data itu merupakan pusat penyimpanan fakta ataupun informasi-informasi penting bagi perusahaan. Jadi jika ada kesalahan sedikit pun di dalam pemrograman basis data, itu akan memberikan konsekuensi atau dampak yang sangat besar dan fatal kepada pengguna. Karena itu maka perusahaan menginginkan bahwa programmer basis data yang mereka miliki itu dipilih dari personel paling ahli yang tersedia. Kemudian yang selanjutnya ada pengguna akhir. Perlu diketahui bahwa peranti lunak sistem manajemen basis data telah mengalami evolusi dengan mendorong interaksi oleh para pengambil keputusan, sehingga pengguna tidak perlu mengetahui bagaimana cara membuat kode dari bahasa query terstruktur. Dengan adanya hal tersebut, maka pengguna akan lebih mudah untuk menggunakan, namun tingkat kesalahannya juga akan semakin meningkat. Yang terakhir adalah keuntungan DBMS dan kerugian DBMS. Untuk keuntungannya sendiri adalah mengurangi pengulangan data, kemudian mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat dan keamanan yang lebih baik. Sedangkan kerugiannya adalah membeli peranti lunak yang mahal, kemudian mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar dan mempekerjakan dan memelihara staf DBA atau administrator basis data. Itu dia tentang materi yang saya sampaikan kali ini. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.